Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asmar Ahmad di channel Gourmet. Pada video kali ini kita akan membahas materi trigonometri tentang rumus perkalian sinus dan kosinus. Oke, kita akan awali dengan menurunkan rumus-rumusnya lebih dahulu, kemudian kita akan membahas beberapa soal terkait dengan rumus tersebut. Nah, yang pertama kita akan menurunkan rumus perkalian sinus dan kosinus. Untuk menurunkan rumus perkalian sinus dan kosinus, kita ingat kembali rumus jumlah dan selisih dua sudut untuk sinus yang sudah kita bahas pada video bagian yang pertama. Nah, ini rumusnya sinus alfa tambah beta dan sinus alfa kurang beta dan penguraiannya seperti ini. Kalau rumus ini kita jumlahkan, ya, ini kita jumlahkan. Nah, hasilnya kita akan peroleh sinus alfa tambah beta ditambah sinus alfa kurang beta. Sama dengan, nah ini sinus alfa cos beta di bawah sinus alfa cos beta ini sama. Kita jumlahkan jadinya 2 kali sinus alfa cosinus beta. Nah, kalau yang ini cos alfa sin beta dikurangi cos alfa sin beta, ini kan kita tambah berarti ini dikurang ya. Nah, berarti ini hasilnya 0. Karena ini sama, tandanya berbeda berarti 0. Nah, dengan demikian kita dapatkan rumus ya. Yang ini kita balik saja. Rumus perkalian antara sin dan cos. 2 kali sinus alfa dikali kosinus beta sama dengan sinus alfa tambah beta ditambah sinus alfa kurang beta. Nah, ini adalah rumus perkalian sinus dan cos. Atau kalau kita bagi 2, kita peroleh sinus alfa cos beta sama dengan 1/2 dari sinus alfa tambah beta ditambah sinus alfa kurang beta. Nah, bisa juga seperti ini bentuknya. Ini yang pertama untuk perkalian sin dikali cos, ya, sinus alfa dikali cos beta. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau sebaliknya? Cos alfa dikali sinus beta. Nah, caranya sama, kita tetap menggunakan rumus jumlah dan selisih dua sudut untuk sinus. Kalau tadi kita tambah ya, sekarang kalau kita perkurangkan, kalau ini kita perkurangkan, seperti ini ya. Sekarang misalnya saya pakai tinta yang ini. Ini kita kurang berarti sinus alfa tambah beta dikurangi sinus alfa kurang beta. Ini kurang ya. Sama dengan. Nah, ini sama dikurang berarti ini yang 0. Sedangkan ini cos alfa dikali sin beta dikurangi negatif cos alfa sinus beta. Ini kurang, jadinya tambah ya. Berarti ditambah jadinya 2 kali cos alfa sinus beta. Nah, ini rumusnya sudah kita peroleh atau kita balik penulisannya, jadinya 2 kali cos alfa sinus beta itu sama dengan sinus alfa tambah beta dikurangi sinus alfa kurang beta. Nah, ini adalah rumus perkalian kosinus dan sinus. Atau kalau kita bagi 2, cos alfa kali sinus beta sama dengan 1/2 dari sinus alfa tambah beta dikurangi sinus alfa kurang beta. Nah, kalau kita perhatikan rumusnya ini hampir mirip ya. Jadi kalau sinus dikali cos, sinus duluan baru cos, itu nanti rumusnya sinusnya ditambah di sini, sinus tambah sinus. Tapi kalau cos yang duluan, cos alfa kali sinus beta, rumusnya sinus dikurangi sinus. Oke, ini penurunan rumus untuk perkalian sinus dan kosinus. Selanjutnya kita akan turunkan untuk perkalian cos dengan cos dan sin dengan sin. Nah, yang ketiga kita akan turunkan perkalian cos dan cos. Ya, kita akan gunakan rumus jumlah dan selisih dua sudut untuk kosinus. Nah, di sini kita lihat kembali. Untuk kosinus jumlah dua sudutnya dan selisih dua sudutnya ya. Kalau ini sudah kita bahas pada video bagian yang kedua. Kalau ini kita jumlahkan, jadi caranya hampir sama yang tadi, terus penurunannya ini kita jumlahkan. Maka kita peroleh cos alfa tambah beta ditambah cos alfa kurang beta sama dengan, ini dijumlah ini sama ya, sama-sama positif, cos alfa cos beta, jadinya 2 kali cos alfa cos beta. Ya.
Sedangkan yang ini negatif sin alfa sin beta, ini positif sin alfa sin beta. Kalau dijumlahkan jadinya 0, karena ini sama, tandanya berbeda. Ya, berarti 0 ya. Nah, sekarang kalau kita tulis dari ruas kanan dulu ke sini, berarti 2 kali cos alfa dikali cosinus beta, ya, cos kali cos ini, rumusnya adalah cos alfa tambah beta ditambah cosinus alfa kurang beta. Nah, inilah rumus perkalian untuk cosinus dengan cosinus. Atau kalau kita bagi 2, cos alfa cos beta sama dengan 1/2 dari cos alfa tambah beta ditambah cos alfa kurang beta. Oke. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir, rumus perkalian sinus dengan sinus. Jadi tadi yang pertama sinus kali cos, kemudian cos kali sin, ini cos dikali cos. Kemudian yang terakhir adalah sinus kali sinus. Masih menggunakan rumus jumlah dan selisih dua sudut untuk kosinus. Kalau tadi kita jumlahkan, sekarang kalau ini kita perkurangkan. Maka kita dapatkan di sini cos alfa tambah beta dikurangi cos alfa kurang beta sama dengan, ini kalau dikurang ini sama ya, sama-sama positif cos alfa cos beta, kita kurang berarti di sini jadi 0. Kita coret saja. Nah, sedangkan ini negatif sin alfa sin beta dikurangi sin alfa sin beta, berarti jadinya negatif 2 kali sinus alfa sinus beta. Nah, kalau kita tulis yang ruas kanan dulu ke kiri sini, negatif 2 kali sinus alfa sinus beta itu sama dengan cos alfa tambah beta dikurangi cos alfa kurang beta. Nah, inilah rumus perkalian untuk sinus dan sinus. Atau kalau kita tuliskan bagi negatif 2, sinus alfa sinus beta dikali sama dengan negatif 1/2 dari cos alfa tambah beta, ini beta ya, dikurangi cos alfa kurang beta. Nah, jadi ada 4 rumus ya. Yang pertama sinus kali cos, yang kedua cos kali sin, dan kalau kita lihat cos dikali cos ini, untuk cos kali cos, terlihat di sini cos ditambah cos ya. Sedangkan untuk sin dikali sin, itu jadinya cos dikurang cos. Dan di antara 4 rumus ini ada satu yang negatif di depannya, yaitu sinus kali sinus. Ada negatif ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas beberapa contoh soal terkait dengan penggunaan rumus ini. Contoh yang pertama, tanpa menggunakan kalkulator, hitunglah nilai eksak dari 2 cos 52,5 derajat dikali sin 7,5 derajat. Di sini cos dikali sin. Ya, 2 kali depannya. Jadi polanya sudah sesuai dengan pola rumus 2 cosin. Berarti ini penguraiannya langsung ya. Kalau cos kali sin itu jadinya sinus dikurangi sinus ya. Berarti di sini sinus 52,5 derajat ditambah 7,5 derajat dikurangi sinus 52,5 derajat dikurangi 7,5 derajat. Nah, hasilnya adalah sinus ini kalau kita jumlahkan jadinya 60 derajat dikurangi sinus 52,5 dikurangi 7,5 jadinya 45 derajat. Nah, sekarang dua-duanya adalah sudut istimewa. Berarti kalau kita hitung sinus 60 1/2 akar 3 dikurangi sinus 45 1/2 akar 2. Nah, akhirnya kita bisa seranakan, keluarkan 1/2-nya, berarti akar 3 kurangi akar 2. Nah, ini hasil dari 2 cos 52,5 derajat dikali sinus 7,5 derajat. Nah, berikutnya yang kedua, untuk 3 cos 105 derajat kali cos 15 derajat. Polanya selalu 2 kali ya. Jadi, 2 kali cos alfa cos beta ya, ada 2 di depannya. Kalau di sini ada 3 ya kita bisa ubah seperti ini ya. Kita bisa buat 3/2 dikali 2 ya. Ini kan tetap 3 ya. 3/2 kali 2 jadinya tetap 3 dikali cos 105 derajat cos 15 derajat. Nah, yang dalam kurung ini kan sudah mengikuti pola rumus. Ingat kalau cos kali cos nanti penguraiannya ada cos ditambah cos. Ini jadinya cosinus 105 derajat ditambah 15 derajat ditambah ya, cos lagi di sini ya, di cos tambah cos. Yang dalamnya selalu ditambah dan dikurang sebelah sini ya.
105 dikurangi 15 derajat. Nah, ini kita peroleh 3/2. Ini jadinya cos 120 derajat. 105 kurang 15 cosinus 90 derajat. 3/2 dikali. Nah, untuk cos 120 kita ingat ini di kuadran kedua. Sama halnya 180 kurang 60 derajat. Berarti kita tinggal hitung cos 60 derajat. Cos 60 derajat 1/2 ya. Karena dia di kuadran kedua berarti cos kuadran kedua negatif. Jadi sini negatif 1/2. Ditambah cos 90 itu 0 nilainya. Sehingga hasilnya adalah negatif 3/4. Oke. Nah, kemudian yang C ini sinus 75 derajat dikali cos 15 derajat. Sinus kali cos. Nanti penguraiannya sinus ditambah sinus. Pola asalnya kan 2 kali sinus alfa cosinus beta ya. Jadi kita bisa buat seperti ini, 1/2 dikali 2 kali ya, supaya jadinya 1 kan ya, 1/2 kali 2, 1. Sinus 75 derajat dikali cosinus 15 derajat. Nah, ini kita uraikan lagi 1/2. Yang dalam kurung jadinya ya sinus tambah sinus ya. Sinus 75 tambah 15 derajat ditambah sinus 75 kurangi 15 derajat. Ini sama dengan 1/2 dari sinus 75 tambah 15 berarti 90 derajat ditambah sinus 75 kurang 15, 60 derajat. Hasilnya adalah 1/2 dari sinus 90 adalah 1, sinus 60 1/2 akar 3. Kalau kita kalikan jadinya 1/2 ditambah 1/4 akar 3. Oke, kemudian bagian D dari contoh 1 ini. 2 sinus 127,5 derajat, sinus 97,5 derajat. Nah, ingat untuk sinus kali sinus itu negatif. Pola asalnya negatif ya. Negatif 2 sinus alfa kali sinus beta. Jadi bisa kita buat seperti ini ya. Negatif 1 dikali negatif 2. Kayak gitu ya. Kemudian di sini sinus 127 ya, 127. Maaf. 127,5 derajat sinus 97,5 derajat. Nah, yang di dalam ini polanya ingat negatif sinus cos kurang cos. Berarti sama dengan negatif. Satunya tidak usah kita tulis ya. Sini jadinya cosinus 127,5 derajat ditambah 97,5 derajat dikurangi cosinus 127,5 derajat dikurangi 97,5 derajat. Ini sama dengan negatif cosinus dari, ini kalau dijumlahkan hasilnya 225 ya. Dikurangi cosinus 30 derajat. 30 ya. Nah, tinggal kita ganti. Cosinus 225. 225 ini di kuadran ketiga. Kuadran ketiga ya. Kita ingat saja 180 tambah 45. Tinggal kita hitung cos 45. Cosinus 45 1/2 akar 2. Di kuadran ketiga cosinus negatif. Berarti negatif 1/2 akar 2. Ini negatif. Dikurangi cos 30 1/2 akar 3. Nah, kalau kita kali masuk negatif 1 jadinya positif 1/2 akar 2 ditambah 1/2 akar 3. Atau 1/2 dalam kurung akar 2 tambah akar 3. Nah, inilah jawaban untuk contoh 1 yang ada 4 bagian. Oke, selanjutnya kita berpindah ke contoh soal yang kedua. Hitunglah nilai dari sinus 10 derajat dikali sinus 50 derajat dikali sinus 70 derajat. Kita tulis ulang kembali di sini soalnya. Sinus 10 derajat dikali sinus 50 derajat dikali sinus 70 derajat. Sama dengan. Nah, kita ingat polanya itu cuma sinus kali sinus ya. Negatif 2 sinus alfa dikali sinus beta. Rumusnya adalah cos alfa tambah beta dikurangi cos alfa kurang beta. Atau kalau kita cuma cari sinus alfa dikali sinus beta, berarti sini jadi negatif 1/2 ya. Ini semua dikali. Cos alfa tambah beta dikurangi cos alfa kurang beta. Nah, ini rumusnya seperti ini. Berarti ini bisa kita ambil 2 dulu. Misalnya kita ambil sin 50 dan sin 70. Pertimbangannya nanti kalau ditambah 50 tambah 70 kan 120 ya.
jadinya istimewa. Sedangkan kalau dikurang 50 kurangi 70 negatif 20. Oke. Negatif 20 nanti kalau tambah 10 jadi istimewa lagi, jadi 30. Oke, sekarang kita uraikan dulu yang ini ya. Berarti sinus 10 derajat dikali, nah kita gunakan formula yang ini, negatif 1/2 dikali negatif 1/2 kali kosinus 50 tambah 70 derajat dikurangi kosinus 50 kurangi 70 derajat. Nah, ini kita kali ke depan saja, negatif 1/2 sinus 10 derajat dikali, nah yang ini jadinya kosinus 120 derajat dikurangi kosinus 50 kurang 70 negatif 20 derajat. Nah, selanjutnya kita kali masuk ya, ini cos kita kali ke sini dan ke sana juga. Hasilnya adalah negatif 1/2 sinus 10 derajat, atau ini kita sederhanakan dulu dalam kurung ya, dikali ini cos 120. 120 ini kita hapusnya dulu. Kuadran kedua ya, 120, 180 kurang 60. Nah, jadi kita hitung saja untuk cos 60. Cos 60 1/2 kan. Di kuadran kedua berarti negatif. Di sini negatif 1/2 dikurangi cos negatif 20. Ingat sifat sudut berelasi yang kita sudah pelajari, kosinus negatif X itu sama saja dengan kosinus X. Berarti di sini berubah jadi kosinus 20 derajat. Nah, baru kita kali masuk ya. Sini kita peroleh negatif 1/2 sin 10 kali negatif 1/2 berarti 1/4. Jadi positif ya, sin 10 derajat. Ini negatif 1/2 sin 10 dikali negatif cos 20 jadinya positif 1/2 sin 10 derajat cos 20 derajat. Nah, kita ketemu lagi bentuk sin kali cos. Oke, jadi kita gunakan rumus perkalian sin cos lagi di sini untuk menguraikannya. Sini jadinya 1/4 sinus 10 derajat ditambah 1/2. Untuk sin kali cos, rumusnya adalah 1/2 ya. Sin kali cos berarti sin tambah sin. Sinus 10 derajat tambah 20 derajat ditambah sinus 10 derajat dikurangi 20 derajat. Nah, kemudian ini 1/4 sinus 10 derajat, 1/2 kali 1/2 jadinya 1/4. Yang ini dikali sinus 10 tambah 20, 30 derajat, ditambah sinus negatif 10 derajat. Nah, ini yang dalam kurung kita sederhanakan dulu, 1/4 sinus 10 derajat tambah 1/4. Sin 30 kan 1/2 ya. Ditambah, nah sinus negatif 10, kita ingat sudut berelasi. Untuk sinus negatif X itu sama dengan negatif sinus X. Berarti ini sama dengan negatif sinus 10 derajat. Nah, sekarang bisa kita kali 1/4 sinus 10 derajat ditambah 1/4 kali 1/2, 1/8. 1/4 dikali negatif sinus 10, negatif 1/4 sinus 10 derajat. Nah, ini ada yang bisa kita coret ya. 1/4 sinus 10 kurang 1/4 sinus 10 jadinya 0, berarti hasil akhirnya adalah 1 dibagi 8, 1/8. Oke, ini jawaban untuk contoh yang kedua. Selanjutnya kita akan pindah ke contoh soal yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga masih hampir sama. Hitunglah nilai dari kosinus 20 kali cos 40 dikali cos 80. Kita lakukan cara yang sama tadi. Di sini menggunakan rumus cos kali cos ya. Kita kerja lebih dahulu yang cos 40 dan cos 80. Kita tulis ulang di sini. Kosinus 20 derajat dikali kosinus 40 derajat dikali kosinus 80 derajat. Nah, kita kerja yang ini dulu. Ingat, rumus cos alfa kali cos beta adalah 1/2 cos tambah cos. Cos alfa tambah beta ditambah cos alfa kurang beta. Nah, berarti di sini hasilnya adalah cos 20 derajat dikali 1/2 kosinus alfa tambah beta berarti 40 tambah 80 derajat ditambah kosinus 40 kurang 80 derajat. Bisa kita tulis 1/2 kosinus 20 derajat dikali
Ini 120 derajat ditambah kosinus negatif 40 derajat. Nah, cos 120, ini kuadran kedua, ingat saja 180 kurangi 60. Jadi hitung cos 60 saja ya. Cos 60 itu 1/2, di kuadran kedua berarti negatif 1/2. Jadi ini 1/2 cos 20 derajat, ini jadi negatif 1/2 ditambah. Nah, ini masih sifat sudut berelasi kosinus negatif X sama dengan kosinus X. Seperti di sini tetap cos 40 derajat. Nah, kita kali masuk jadinya 1/2 cos 20 kali negatif 1/2. Negatif 1/4 cos 20 derajat ditambah 1/2 cos 20 derajat dikali kosinus 40 derajat. Nah, ketemu lagi cos kali cos ya. Gunakan rumus yang sama di atas. Negatif 1/4 cos 20 derajat ditambah 1/2, ini kali 1/2 lagi. Kosinus 20 tambah 40 ditambah kosinus 20 kurang 40 derajat. Hasilnya negatif 1/4 kosinus 20 derajat. Ini kosinus 1/2 kali 1/2 1/4. Dalam kurung ini cos 60 derajat ditambah kosinus negatif 20 derajat. Nah, negatif 1/4 kosinus 20 derajat tambah 1/4 cos 60 1/2. Cos negatif 20 sama dengan sifat ini ya. Berarti kita tulis saja sini kosinus 20 derajat. Hasilnya adalah negatif 1/4 cos 20 derajat. 1/2 kali 1/4 jadinya 1/8. Kemudian ini tambah 1/4 cos 20 derajat. Nah, ini hasilnya 0 ya. Negatif 1/4 cos 20, 1/4 cos 20. Berarti hasil akhirnya adalah 1/8. Oke, caranya bersama dengan contoh yang kedua tadi. Selanjutnya kita pindah ke contoh yang keempat. Buktikan identitas sin A tambah B dikali sin A kurang B sama dengan sin kuadrat A dikurangi sin kuadrat B. Kita akan mulai dari ruas kiri ya. Di sini di ruas kiri yaitu sinus A tambah B dikali sinus A kurang B. Nah, ingat pola rumus untuk sin kali sin ya. Jadi sinus alfa dikali sinus beta itu sama dengan negatif 1/2 cos alfa tambah beta kurangi cos alfa kurang beta. Kurang ya di sini. Nah, dengan menggunakan rumus di atas berarti di sini kita peroleh negatif 1/2. Sini jadinya cos A tambah B ditambah A kurang B dikurangi kosinus A tambah B dikurang, ini kita kasih kurung ya, A kurang B, karena ini dikurangi semuanya, balas kurung lagi, dan sekali lagi ya. Nah, ini sama dengan negatif 1/2 kosinus, ini bisa kita coret B dengan negatif B, sedangkan yang di sini A dengan negatif A ya, di sini. Di sini kita peroleh cos 2A dikurangi kosinus B dikurangi negatif B, berarti B tambah B jadinya 2B. Nah, kita akan arahkan jawabannya ke sin kuadrat A dikurangi sin kuadrat B. Berarti cos 2A ini sudut rangkap rumusnya. Kita ubah jadi sinus cos 2A. Kita ingat ya, sudut rangkap kalau cos 2 alfa mau dijadikan sinus berarti 1 dikurangi 2 sinus kuadrat alfa. Nah, ini rumus sudut rangkap yang kita gunakan. Kita ubah cos 2A menjadi 1 dikurangi 2 sinus kuadrat A dikurang untuk cos 2B, berarti sini dalam kurung 1 dikurang 2 sinus kuadrat B. Nah, hasilnya negatif 1/2, 1 dikurang 2 sinus kuadrat A, ini kurang 1 ditambah, ini kali ke dalam ditambah ya, 2 sinus kuadrat B. Nah, ini satunya bisa kita coret ya, 1 kurang 1, ini berarti 0 ya. Tersisa ini negatif 1/2 kali 2 berarti positif 1 sin kuadrat A. Negatif 1/2 kali 2 berarti kurang 1 sin kuadrat B. Nah, ini sudah terbukti. Oke, selanjutnya kita pindah ke contoh yang kelima.
Pada contoh yang kelima, kita akan buktikan identitas 4 sin alfa tambah 60 derajat dikali cos alfa kurang 60 derajat sama dengan 2 sinus 2 alfa ditambah akar 3. Nah, kita mulai dari ruas kiri seperti yang tadi. Ruas kiri sama dengan 4 sinus alfa tambah 60 derajat dikali kosinus alfa kurang 60 derajat. Nah, kita ingat untuk rumus sin kali cos ya. Sin kali cos itu rumusnya 2 sin alfa cos beta. Ini rumusnya adalah sinus alfa tambah beta ditambah sinus alfa kurang beta. Jadi 2 sin cos ya. Di sini kan 4. Ini kita bisa pecahkan jadi 2 kali 2 ya. Berarti bisa kita buat 2 kali 2 ya. Kalau gitu hasilnya berarti 2 kali sinus alfa tambah beta, alfa kurang beta ya, ditambah berarti sinus alfa tambah 60 derajat ditambah alfa kurang 60 derajat. Kita tambah dulu, kemudian tambah sinus yang di sini dikurang. Alfa tambah 60 derajat dikurangi alfa kurang 60 derajat. Nah, ini. Nah, kemudian 2 dikali, ini kita serangkan sinus. Nah, yang ini bisa kita coret 60 kurang 60, 0 ya. Ini 2 alfa. Yang di sini alfa dikurangi alfa ya, berarti hasilnya kita dapatkan 2 alfa, alfa tambah alfa 2 alfa ditambah sinus 60 derajat dikurangi negatif 60, jadinya tambah, berarti 60 tambah 60 120 derajat. Nah, ini bisa kita kali 2 kali sinus 2 alfa ditambah 2 dikali sinus 120 derajat. Nah, sinus 120 ya, sinus 120 derajat ini kan kurang kedua sama saya sinus 180 kurangi 60 derajat. Jadi kita tinggal hitung 60 derajat. Sin 60 derajat seper 2 akar 3 di kuadran kedua sinus positif ya. Berarti 2 sinus 2 alfa ditambah 2 dikali sinus 60 seper 2 akar 3 ya. Berarti kuadran kedua positif seper 2 akar 3. Ini kita kali jadinya 2 sinus 2 alfa. Nih dibagi ya. Tambah akar 3. Nah, terbukti 2 sin 2 alfa tambah akar 3. Oke, inilah 5 contoh ya terkait rumus perkalian sinus dan kosinus. Tadi di awal kita turunkan rumusnya, kemudian kita berikan beberapa contoh. Semoga ini bermanfaat dan jangan lupa bagikan video ini pada yang lainnya. Semoga semakin banyak yang mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.